Dalam rangka menjawab permasalahan pengelolaan dan pemasaran produk kopi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK berupaya mengembangkan komoditas kopi sehingga dapat meningkatkan dan menghasilkan baik secara ekonomi maupun sosial bagi masyarakat dengan cara membuat pelatihan pengelolaan kopi. Mutu dan kualitas kopi tentunya menjadi faktor utama dalam mewujudkan itu semua. Di video kali ini kami akan menyajikan bagaimana cara menjaga mutu dan kualitas kopi di lini pengelolaan pasca panen dan juga roasting. Baik, untuk masa panen kopi ini ada 3 fase ya. Yang pertama di fase pertama di buah pertama. Jadi ini lebih dulu berbunga, lebih dulu berbuah. Nah, selanjutnya ke buah tengah, seperti kelihatan di sini kan di buah ujung ini lebih kecil daripada buah tengah dan buah awal. Itu sehingga berpengaruh terhadap proses masa panennya berikutnya. Adapun ukuran panen buah kopi yang sudah siap dipanen sudah berwarna merah merata seperti ini ya. Cara memetik buah kopi seperti ini itu tidak dijambak, ditarik seperti ini. Kenapa tidak dijambak seperti ini? Kalau dijambak ini akan dahannya ini akan terluka dan itu akan berpengaruh terhadap produktivitas di tahun berikutnya. Jadi diputar ya, yang sudah matang lalu cara memanennya diputar seperti ini. Selanjutnya setelah buah ceri ini dipetik, dipanen, selanjutnya ada proses sortasi. Proses sortasi itu untuk memilah, barangkali masih ada buah hijau atau yang kuning terpanen pada saat itu. Selanjutnya untuk memisahkan yang dipek, yang cacat. Ya. Buah ceri yang setelah dipanen tidak boleh lebih dari 24 jam itu harus sudah diproses, di valving ya, dengan mesin pulper ataupun dicuci untuk proses natural. Kenapa seperti itu? Karena kalau lebih dari 24 jam akan berpengaruh sehingga kopi ini over fermented. Baunya akan beda dari standar kopi pengolahan. Setelah proses sortasi itu lalu ada pencucian dan perambangan. Kalau seandainya itu tidak dicuci dengan bersih itu akan berpengaruh terhadap rasa kopi itu sendiri. Selanjutnya yang terapungnya sudah diyakini bahwa yang terapung itu kosong. Jadi harus dipisahkan, dibuang. Setelah buah kopi ini dipetik, dipanen, dan dirambangkan, selanjutnya dijemur. Ketika kita menjemur di bawah terik matahari dengan ketebalan yang merata satu sama lain, selanjutnya setiap 4 jam sekali, itu jemuran itu dibolak-balik menggunakan alat dari kayu, supaya kekeringannya merata. Nah, selanjutnya dijemur di bawah terik matahari sampai dengan kadar air 12%, itu untuk proses natural. Untuk mengukur kadar air 12% itu kalau tidak ada alat ukur untuk pengukuran kadar air, cukup diangkat seperti ini lalu digoyang-goyang seperti ini. Kalau sudah bunyi berarti kulit lapisan luar dengan biji kopinya itu sudah terpisah, berbunyi. Atau yang langkah selanjutnya kita buka biji kopinya ya, kulit kopinya ya, dikeluarkan, selanjutnya digigit seperti ini. Kalau sudah tidak lentur, diyakini itu kadar airnya sudah di 12%. Tapi kalau masih lentur pada saat digigit, itu masih kadar airnya 15 atau 16%. Seperti itu proses untuk pengecekan kadar air. Setelah itu untuk diproses selanjutnya di buah ceri seperti ini yang sudah kering ini, ada proses sortasi. Proses sortasi kita amati karena ada beberapa buah kopi bolongnya kecil, setelah kita buka di bagian dalamnya ternyata hancur biji kopinya. Itu kalau seandainya dipaksakan, disajikan, rasa kopinya itu akan berbau seperti kayu yang sudah busuk, aromanya seperti itu. Selanjutnya seperti kita lihat di sini ya, ada beberapa biji kopi yang keluar jamur warna putih seperti ini. Ini pada proses penjemurannya kurang telaten, ya, harusnya dibolak-balik dalam waktu 4 jam sekali sehingga kekeringan kopi antara satu dengan yang lainnya itu merata. Setelah buah ceri ini dijemur sampai dengan kadar air 12%, selanjutnya dihuling dengan menggunakan mesin cooler
seperti ini. Adapun prosesnya, biji kopi masuk dari sebelah sini, selanjutnya diolah di sini, digiling dan keluarnya dari sebelah sini, ya, sebelah sini. Nah, setelah keluar dari sini terpisah antara kotorannya, debunya dengan biji kopinya. Nah, hasil biji kopinya seperti ini, Selanjutnya ini ada proses lanjutan untuk sortasi, memisahkan yang di-pack dengan yang utuh. Setelah terpisah antara di-pack dengan yang utuh, selanjutnya proses packaging. Packaging ini mempergunakan plastik bening dilapisi karung goni, tapi karung goninya harus yang bersih, yang baru, tidak terkontaminasi dengan zat kimia. Kalau seandainya packagingnya menggunakan karung goni yang terkontaminasi dengan zat kimia, itu akan berpengaruh ke rasa dari kopi itu sendiri.